bapaknya. Ya, si TTT Sabtu. Jadi si bapaknya pagi apa siang itu jam berapa Pak? Itu kurang lebih sekitar jam 1 kurang 10. Itu kurang puasnya. Kalau pemikiran saya kayaknya sih. Jadi pas dari awal itu saya tadinya nggak ada niat mau ngelewatin flyover yang dari Gedung Sate. Cuma kenapa tiba-tiba saya tuh pengen lewat ke sana. Nah, setelah saya naik flyover dari Gedung Sate sampai ke perbatasan yang mau dari arah naik ke Balubur. Di situ di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah jalan itu saya melihat bapak-bapak baju putih celana hitam yang tadinya saya belum tahu namanya, tahu orangnya dari mananya, itu teriak-teriak sembari nelpon, sembari pegangan di jembatan pinggir. Yang saya tahu itu dia teriak-teriak itu, saya udah nggak betah, saya udah nggak kuat sama kamu kurang. Terus dia teriak lagi, kalau kayak gini saja saya ingin mengakhiri hidup saya, bilangnya seperti itu. Nah, dia pas bilang ingin mengakhiri hidup saya gitu, saya langsung balik kanan Pak, balik ke kiri. Itu di klaksonan mobil saya tahu, saya bilang sama yang di belakang saya yang klakson ini, itu ada yang mau bunuh diri kata saya. Saya deketin, motor saya pinggirin, langsung saya tarik si bapaknya dengan rasa nangis sejadi-jadinya si bapak, karena mungkin nggak ada tempat dia buat curhat kan. Saya mencoba menenangkan. Nah di situ saya nggak tahu ada yang datang juga, cuma saya nggak tahu orangnya siapa, namanya apa siapa. Yang saya tahu dia merekam, memvideokan hal tersebut. Saya takut si bapak itu makin ngedrop perasaannya karena dilihat banyak orang di situ. Ada apa? Saya ajak menenangkan pikiran, saya bawa turun dari jembatan Pasopati itu ke daerah Jalan Ciamplas dekat Grandia Hotel. Di situ ada Indomaret. Saya ajak berbicara, saya ajak ngobrol. Nah, pas saya ajak ngobrol di situ baru beliau tuh menyatakan, "Pak, saya ini sebenarnya ASN, PNS." Oh, ASN. Nah, saya kira PNS itu karena berdekatan dengan Gedung Sate kan, saya kira di Gedung Sate, ternyata dia itu bendahara di Wiataguna, dinas sosial yang di Wiataguna Jalan Pajajaran, bagian bendaharanya. Nah setelah dia bercerita, Pak, Bapak itu ada kronologi permasalahan apa, apakah kalau perekonomian, sepertinya sih kata saya, Bapak bukan masalah ekonomi, bukan Pak, saya ini lagi ada problem sama istri saya yang kedua. Istri Bapak yang kedua, kalau istri yang pertama di mana? Apakah, mohon maaf kata saya, istri Bapak yang kedua ini meninggal atau cerai hidup Pak. Nah sama istri yang keduanya ini statusnya Bapak udah lama menikahnya? Belum Pak, saya baru 6 bulan. Saya nggak betahnya sama istri saya ini, dia penjemburu berat, terus dia jelasnya berlebihan. Setiap ada di tempat pekerjaan saya, yang PKL maupun yang teman-teman kerja saya sekantoran di sana, itu dicemburuin. Terus yang ketiganya, istrinya suka main tangan, suka nambah, suka mukul si bapaknya. Nah itu Pak yang bikin saya nggak betah. Lah, kalau permasalahan seperti itu aja mungkin Pak, itu kata saya pribadi, itu mah nggak begitu parah Pak. Karena apa? Bapak seorang laki-laki loh kata saya. Bapak seorang ASN. Bapak istilahnya perekonomian Bapak boleh dibilang menengah ke atas kata saya. Apalagi Bapak punya jabatan. Kenapa seperti ini Bapak mempunyai pemikiran ingin melakukan bunuh diri? Bapak di tempat jembatan itu belum ada sebulan loh Pak. Anak SMA Cimahi, Sangkuriang, itu habis melakukan bunuh diri Pak. Dan di tempat itu yang Bapak itu yang berdiri kata saya itu. Cari teman yang bisa diajak ngobrol, bertukar pikiran. Jangan sampai kita menyempitkan pikiran untuk melakukan hal-hal yang ceroboh seperti bunuh diri. Sebaik-baiknya orang, sejajatnya orang, itu nggak akan terlepas semua dari dosa. Semuanya pasti istilahnya akan mati, tapi tidak dengan cara bunuh diri. Jadi mohon untuk kedepannya, untuk teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, teteh, semuanya mohon berpikiran yang jernih. Jangan sekali-sekali lagi untuk melakukan percobaan bunuh diri. Itu aja dari saya. Ya, si TTT Sabtu. Jadi si bapaknya pagi apa siang itu jam berapa Pak? Itu kurang lebih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone.
Dan selengkapnya ada di okezone.com.